Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa yamsul lana min rahmati wa yahailana min amrina mirfaqa. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Saya Salun SPDI Penghulu KUA Kecamatan Kota 7 Kabupaten Sejunjung. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Khususnya memang bagi umat Islam. Walaupun yang dapat mengambil manfaat dari membaca Al-Quran, tentu bagi orang-orang yang mencintai dan gemar membaca Al-Quran. Ini kita melihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran memang adalah petunjuk hidup bagi manusia. Mari kita lihat beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran. Pertama, bagi membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari huruf-huruf yang kita baca di Al-Quran itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Rasulullah SAW, membaca Al-Quran dalam keadaan tidak beruduk, kita memperoleh balasan dari membaca Al-Quran 10 per huruf. Kemudian membaca Al-Quran ketika beruduk, maka balasannya 30 per huruf. Dan lebih utama sekali membaca Al-Quran dalam salat, maka pahalanya 50 per huruf. Barangkali Bapak Saudara hadirin sidang jamaah yang berada di bulan Ramadan ini, kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak beruduk. Huruf Al-Quran di dalam Al-Quran ini kita melihat dan meneliti itu sebanyak 325.015 huruf. Andaikan kita tidak membaca Al-Quran dalam keadaan tidak beruduk, maka kita akan mendapat pahala 3.250.150 derajat pahalanya. Kemudian yang kedua, akan mengangkat derajat manusia bagi yang membacanya. Tentu kita membaca Al-Quran, mengetahui makna dan kandungan ayat itu, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita, dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat kita, meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita mendalami dan mentadaburi bacaan-bacaan ayat Quran yang terus kita baca, sehingga akan kita menimbulkan kecintaan kita dalam membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa bagi yang membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran
Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini sudah banyak terbukti bahwasanya Al-Quran ini memang bagi orang yang telah membacanya, mencintainya, dan bahkan ada di masa sekarang ini orang yang terserang dengan COVID-19, dalam pengakuannya, karena dia menganggap kematian sudah dekat, dia terus membaca Al-Quran, membaca tiada henti, beruduk dan membaca Al-Quran. Ternyata memang sakitnya lama-kelamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Nasrani meneliti ketika Al-Quran dibaca, virus-virus itu mengecil dan mati. Bahkan ketika dihidupkan musik, maka ketika itu virus-virus itu berjangkit dan besar. Ini buktinya mujizat Al-Quran itu bisa mengobati segala bentuk penyakit. Lalu yang keempat, manfaat dari kita terus membaca Al-Quran adalah mendapat syafaat di yaumil masar kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Maka ketika itu Al-Quran akan datang kepada kita nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ini kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat kepada orang yang membacanya. Ini sangat jelas sekali hadis ini akan menjadi motivasi bagi kita. Berbanyaklah di bulan Ramadan ini. Barangkali ini memang Ramadan terakhir untuk kita di masa pandemi COVID ini. Untuk itu jangan kita sia-siakan waktu kita. Usahakan dengan berbagai metode. Banyak yang telah diberikan oleh teman-teman kita melalui media WhatsApp, kemudian media medsos lainnya, metode-metode keunggulan bagaimana caranya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.